Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita akan mengawali hidup kita pada pagi hari ini dan sekaligus kita mengawali aktivitas kita untuk hari ini. Dan juga untuk mengawali pekan ini dengan segala aktivitas-aktivitas kita yang padat, yang banyak itu, yang mungkin juga menjadikan kita lelah, terbeban, bahkan tertekan, bahkan ada orang yang bergumul karenanya. Oleh karena itu makanya mari kita bawakan semuanya kepada Tuhan. Kita letakkan di bawah kakinya Tuhan melalui firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga Dia juga memberikan hikmat pengetahuan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini sebelum kita mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita, yaitu yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 14 dikatakan demikian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah ini adalah renungan sekaligus evaluasi dari penulis, yaitu Raja Salomo, tentang tujuan hidupnya. Tujuan hidup yang dilandasi oleh keinginan daging atau pemuasan akan keinginan daging, dan juga ambisi-ambisi akan kehormatan, kekayaan, jabatan, dan segala-galanya menurut ukuran duniawi. Semuanya itu adalah sia-sia, tidak berguna. Raja Salomo menemukan kesimpulan dalam hidupnya di masa akhir umurnya ketika dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Dia menyadari bahwa selama ini upaya untuk mencari kebahagiaan yang dilandasi oleh pemuasan keinginan kedagingannya itu semuanya tidak berguna dan tidak tepat guna dan berhasil dalam hidup ini. Makanya dia mau menuliskan kitab Pengkhotbah ini supaya setiap pembaca dan anak-anak muda atau kaum muda jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan yang sama dengan apa yang pernah dia lakukan. Jangan sampai segala sesuatunya menjadi sia-sia. Ketika dia sampai di ujung umurnya baru dia menyadari, ternyata ada begitu banyak kesalahan demi kesalahan yang sudah dia lakukan dalam masa-masa hidupnya. Bahwa hidupnya hanya dia fokuskan kepada pemuasan akan kenikmatan kedagingannya. Itu yang mau dia sampaikan. Dan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan dia sedang mengkomparasi antara hikmat dan kebodohan. Dia menyatakan bahwa orang yang berhikmat akan bisa melihat dengan terang. Makanya dia katakan di sini mata orang berhikmat ada di kepalanya. Kalau kita bandingkan saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dari Lukas 11
ayat yang ke-34, dia katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi orang yang bijaksana, maka matanya itu bisa melihat dengan terang. Dan sehingga dia boleh melakukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Tetapi orang yang bodoh, dia tidak akan bisa melihat terang dan tinggal dalam kegelapan itu, sehingga apa yang dia lakukan juga adalah hal-hal yang tidak berguna, dan dia tidak menemukan banyak hal yang baik di dalamnya. Sekalipun saudara-saudara, Salomo menyimpulkan sama seperti yang dia katakan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang berhikmat dan orang yang bodoh itu pada akhirnya juga akan mengakhiri hidupnya. Segala sesuatu yang dia dapatkan di dunia ini akan berakhir. Sekalipun orang yang berhikmat itu banyak menemukan sukacitanya, tapi semuanya itu berakhir. Itu yang mau dia sampaikan. Memang berguna hikmat, dan janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Bahkan carilah hikmat itu sendiri. Salomo mau mengatakan kepada kita bahwa bukan berarti orang yang berhikmat itu, orang yang memiliki kebijaksanaan itu tidak berguna. Bukan. Tetapi dia mau mengatakan bahwa hikmat yang dimiliki oleh orang di dunia ini dan juga orang yang bodoh juga semuanya akan berakhir. Lantas apa yang mau dia katakan? Yang berguna adalah ketika kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dia katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Makanya saudara-saudara, ingatlah akan pencipta kita sejak kita masih muda, supaya hidup kita boleh diarahkan kepada hal-hal yang berguna. Demikian juga dengan kesimpulan kehidupannya pada akhirnya, di akhir daripada penulisan kitab pengkhotbah ini, dia katakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi yang berguna dan yang harus dilakukan oleh setiap orang yaitu takut akan Tuhan dan lakukanlah perintah-perintahnya. Apa yang menjadi perintahnya, lakukanlah. Takutlah kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak takut lagi dengan Tuhan pada saat-saat belakangan ini. Dan bahkan ada orang yang banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Satu apa? Terus terang saya masih kecewa dengan banyak orang-orang Batak Kristen. Sekalipun mereka sudah Kristen, tetapi mereka masih percaya hal-hal yang duniawi. Masih meminta kepada arwah-arwah opung, keluarga yang sudah meninggal, orang tuanya. Tidak ada gunanya kita meminta berdoa kepada opung kita. Tidak ada gunanya. Kita harus meminta kepada Tuhan. Jembatan kita kepada Tuhan yaitu melalui Yesus Kristus sendiri. Artinya kita boleh menyatakan segala permohonan kita hanya kepada Tuhan saja. Ada perkataan banyak orang dunia yang mengatakan bijaksanalah, dalam arti dunia ini juga punya kekuatan. Kita tahu bahwa dunia ini punya kekuatan, tapi kita lebih tahu saudara-saudara, kekuatan Allah lebih besar dan lebih dahsyat daripada kekuatan duniawi ini. Kita tidak perlu harus membujuk atau ikut dalam kekuatan-kekuatan duniawi ini. Dan kita juga bersama-sama dengan meminta kepada Tuhan. Itu tidak benar. Ya,
Itu tidak benar. Oleh karena itu, makanya saudara-saudara takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintah-perintahnya, maka hidupmu akan bahagia. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang begitu banyak orang melakukan dalam hidup ini hal yang sia-sia saja. Tidak ada gunanya. Yang penting adalah hidup kita, bagaimana supaya hidup kita masuk ke dalam sorga dengan percaya kepada Yesus Kristus dan membuahkan hasil keselamatan yang sudah kita terima melalui Tuhan itu. Itu yang harus kita lakukan dan juga mengarahkan orang untuk keselamatan itu. Makanya sekalipun kita dibenci oleh orang-orang, ketika kita mengingatkan orang lain, justru kita sedang melakukan penyelamatan kepada orang-orang yang mau diselamatkan. Mudah-mudahan mereka mau mendengar semua. Dan ketika kita mendengar ini, maka marilah kita percaya, semakin percaya kepada Tuhan saja. Dan jangan mau berupaya untuk memfokuskan hidup mencari kebahagiaan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami semakin bijaksana untuk mencari dan melakukan yang terpenting dalam kehidupan kami, yaitu untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah bijak. Jangan lagi mau tinggal dalam kebodohanmu yang lampau, sama seperti nenek moyang kita di dulu yang tinggal dalam kegelapan itu. Kita sudah diterangi oleh Kristus. Mari terima Yesus dan lakukan apa yang Yesus kenan dalam hidup kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.